Halo para mahasiswa teknologi pembelajaran, berikut panduan belajar menggunakan media video instruksional. Model desain instruksional Atwi Suparman. Memulai aktivitas belajar. 1. Mahasiswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. 2. Mengikuti seluruh rangkaian aktivitas belajar, sajian materi, mengerjakan kuis, dan melakukan latihan praktik tiap tahapan. 3. Mahasiswa tidak dapat melanjutkan video ini sebelum menyelesaikan atau mengumpulkan tugas yang telah diberikan. 4. Mahasiswa tidak dapat skip, melanjutkan durasi video berikutnya dan mahasiswa dapat menonton ulang video yang sudah disaksikan. 5. Kuis hanya dapat dikerjakan sekali dan catatan praktik pada video dapat dilihat kembali. Panduan berikutnya yakni menyimpan aktivitas pembelajaran, klik menu strip 3 di pojok kanan atas tampilan. Kemudian pilih menu, Save dan Exit Activity. Melanjutkan aktivitas pembelajaran. 1. Mahasiswa masuk, login, pada platform yground.com/join, masukkan kode yground yang sebelumnya. 2. Pilih menu, Resume Attempt, untuk melanjutkan aktivitas belajar mandiri pada durasi terakhir yang tersimpan. 3. Silakan klik, Start Game, untuk memulai aktivitas belajar mandiri menggunakan video instruksional. Mengakhiri aktivitas pembelajaran, pastikan mahasiswa sudah menyelesaikan semua aktivitas belajar, menyimak dialog interaktif, penyajian materi, mengerjakan kuis dan mengerjakan latihan praktik tahap 1-7 desain instruksional. Ya, teman-teman, setelah saya lihat, ternyata Anda semua mayoritas sudah paham mengenai desain instruksional model Atwi Suparman ini. Bu Kris senang sekali ya, Anda bisa memahami dengan baik dan melaksanakan praktek dengan baik juga. Baik, begitu ya untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu karena semuanya sudah jelas. Dan kita akan berjumpa minggu depan untuk memastikan bahwa kita bisa mempraktekkan mendesain sistem instruksional menggunakan model Atwi ini di bidang studi yang lain. Begitu, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mari teman-teman kita tutup dengan berdoa penutup bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilahkan, mari. Selesai. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dadah. Busna, kamu di sini ada kelas nggak ya? Enggak, Demon, ada apa? Jujur aku masih bingung tahu mengenai materi desain instruksional menurut Atwi. Kalau kamu gimana? Aku sih juga masih bingung ya, soalnya ini kan tahapan yang banyak banget ya. Terus sangat penting juga untuk kita sebagai calon desainer instruksional. Pakat Busna, apalagi desain instruksional juga penting loh buat guru, buat dosen, buat instruktur. Jadi kalau kita desain pembelajaran yang nggak baik, nanti juga nggak tercapai nggak sih kompetensinya? Nah, tuh betul banget. Ternyata sebanyak itu ya user dari desain instruksional nih. Kira-kira siapa ya yang bisa jelasin lebih lanjut? Siapa ya? Itu ada Umam nggak sih? Dia kan punya pengalaman di teknologi pembelajaran. Gimana kalau kita tanya dia? Boleh. Kita samperin aja yuk. Yuk. Mam. Halo. Habis ini ada kelas nggak? Kayaknya nggak ada. Ada juga dibantu. Iya nih, kita tuh masih bingung tahu mengenai materi desain instruksional. Kira-kira kamu tahu nggak ya? Kita belajar bareng aja yuk. Oke? Boleh. Kita juga masih belajar kok. Mari kita duduk di belakang. Jadi, Muna, Husna, bagian mana nih yang masih bingung? Ini loh, jadi dalam mendesain suatu pembelajaran ataupun suatu pelatihan yang sistematis, kita itu perlu yang namanya model desain instruksional. Nah, model desain instruksional itu kan ada banyak.
termasuk tadi model desain instruksional Atwi Suparman. Itu kira-kira tahapannya apa aja ya? Soalnya tadi kita lupa. Oke, aku jelasin lagi ya bahwa model instruksional dari Atwi Suparman itu tadi dari 10 langkah. Mulai dari analisis kebutuhan interaksional dan menuliskan TU hingga evaluasi sumatif. Tadi kan kamu ada nyebutin nih mengenai analisis kebutuhan. Kira-kira di situ kita ngapain aja sih? Oh iya betul. Aku tadi juga dengar, cuman aku agak ngantuk. Tapi bisa lah dijelasin lagi. Oke, aku jelasin dari awal ya. Awas tapi kalian jangan ngantuk. Enggak kok, tenang aja. Oke. Tahap pertama, mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional. Menurut Atwi, mengidentifikasi kebutuhan instruksional adalah suatu proses untuk 1. Menentukan kesenjangan penampilan peserta didik yang disebabkan kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada masa lalu. 2. Mengidentifikasi bentuk kegiatan instruksional yang paling tepat. 3. Menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan instruksional tersebut. Langkah mengidentifikasi kebutuhan instruksional. 1. Identifikasi kesenjangan kinerja atau belajar, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau dokumen untuk mengetahui perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi ideal peserta didik atau karyawan. 2. Analisis dampak, nilai besarnya kerugian akibat kesenjangan, waktu, biaya, produktivitas, motivasi. Jika dampak signifikan, proses dilanjutkan. 3. Analisis penyebab kesenjangan instruksional, menentukan apakah kesenjangan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jika bukan, masalah berada di luar tanggung jawab desainer instruksional. 4. Klasifikasi peserta, sering dilatih, beri umpan balik dan latihan perbaikan dan jarang dilatih, beri lebih banyak praktik dan supervisi. 5. Rancang program baru untuk yang belum pernah dilatih, susun TIU dan lanjutkan ke desain instruksional. Menuliskan tujuan instruksional umum, TIU. Dari hasil identifikasi kebutuhan instruksional diperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang belum dikuasai pembelajar sebagai dasar perumusan tujuan instruksional umum. TIU dirumuskan secara operasional menggunakan kata kerja yang merujuk pada taksonomi tujuan pendidikan untuk menunjukkan kompetensi yang harus dikuasai. Contoh rumusan tujuan instruksional umum. Setelah mengikuti pelatihan ini, guru akan mampu mengimplementasikan model pembelajaran Value Clarification Teknik VCT dalam pembelajaran untuk meningkatkan sikap anti-bullying pada siswa dengan tepat. Nah, tadi udah jelas ya mengenai penjelasan analisis kebutuhan. Untuk selanjutnya analisis instruksional, ya nggak sih? Iya betul. Bedanya dengan analisis kebutuhan apa? Beda dong, jadi analisis kebutuhan instruksional itu adalah fokus pada mengapa kita harus belajar hal tersebut. Sedangkan analisis instruksional itu fokus materi apa saja yang harus kita pelajari untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Oh, jadi tuh kita memecahkan dari kompetensi umum jadi yang lebih spesifik gitu ya? Nah, betul. Tahap kedua adalah analisis instruksional. Analisis instruksional adalah proses menjabarkan kompetensi umum menjadi subkompetensi, kompetensi dasar, atau kompetensi khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Hasil analisis instruksional adalah peta subkompetensi yang paling dasar sampai kompetensi yang paling tinggi seperti dirumuskan pada tujuan instruksional umum. Terdapat 4 macam struktur kompetensi yakni 1. Struktur hierarkis adalah kedudukan dua kompetensi yang menunjukkan bahwa salah satu kompetensi hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai kompetensi yang lain. Gambar di samping merupakan contoh flowchart struktur hierarkis. 2. Struktur kompetensi prosedural adalah kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan satu seri atau urutan kompetensi, tetapi untuk mempelajarinya tidak menjadi prasyarat bagi yang lain. Berikut contohnya pada gambar di bawah ini. 3. Struktur kompetensi pengelompokan atau klaster yakni struktur ini menunjukkan satu rumpun kompetensi yang tidak bergantung urutan antara satu dan lainnya. Berikut contohnya pada gambar di samping. 4. Struktur kompetensi kombinasi adalah gabungan dari 2 atau 3 struktur kompetensi yang kemudian diuraikan menjadi subkompetensi. Berikut contohnya pada gambar di samping. Wah, jelas
tugas ya sekarang seperti resep masakan. Jadi sebelum bikin kue itu langkah-langkahnya harus dipecah dulu, mulai dari siapin bahan, aduk, panggang, jadi deh. Nah, betul. Jadi, analisis interaksional itu semacam resep untuk belajar. Gitu, teman-teman. Paham ya? Oke. Oh, I see. Kemarin kan masih terasa bingung ya, tapi ternyata penjelasan sama contohnya udah dipahami ya nggak sih, Us? Iya betul, sepakat banget. Nah, tahap kedua itu kan analisis sintaksional. Terus tahap ketiga apa ya? Nah, sabar dulu ya. Kita harus mastery learning atau belajar tuntas sebelum ke materi berikutnya. Nah, 2 materi sebelumnya bagaimana? Sudah clear atau belum? Alhamdulillah udah clear. Boleh next, Uma? Oke, tahap berikutnya adalah identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Ini tahapan seru, menantang, dan penting supaya tahapan pembelajaran tepat tujuan. Tahap 3 mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Mengidentifikasi perilaku awal peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui siapa kelompok sasaran, populasi sasaran, serta sasaran didik dari kegiatan instruksional. Istilah tersebut digunakan sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki sehingga dapat mengikuti pelajaran tersebut. Langkah selanjutnya mengidentifikasi karakteristik siswa yang berhubungan dengan keperluan pengembangan instruksional. Informasi yang dikumpulkan terbatas kepada karakteristik siswa yang ada manfaatnya dalam proses pengembangan instruksional. Misalnya minat siswa, kemampuan siswa dalam membaca bahasa asing, atau informasi lain yang berhubungan dengan pengembangan instruksional. Berikut contoh identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta. Identifikasi perilaku awal peserta pelatihan bagi guru. 1. Belum optimal mengintegrasikan nilai karakter dan anti-bullying dalam pembelajaran. 2. Masih dominan menggunakan ceramah, belum menerapkan pendekatan reflektif. 3. Memiliki motivasi tinggi untuk meningkatkan strategi pembelajaran berbasis nilai. Identifikasi karakteristik awal peserta pelatihan bagi guru. 1. Memahami pentingnya pendidikan karakter, namun masih memakai metode konvensional. 2. Belum familiar dengan model pembelajaran berbasis nilai seperti VCT. 3. Termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dalam menanamkan nilai moral dan empati. Oh iya, betul juga ya. Jadi, kita itu belum memperhatikan betul calon peserta yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, betul sekali. Sebagus apapun desain interaksional, jika tidak disesuaikan dengan perilaku dan karakteristik awal peserta didik, maka bisa gagal mencapai tujuan dan menjadi kurang efektif. Wih, menarik sekali ya. Kadang-kadang kita hanya fokus ke konten materi, padahal sasaran peserta didik juga perlu dipertimbangkan nih. Ya, betul. Tepat sekali, Mama. Oke, mantap, menarik ya. Oke, jadi setelah tahu perilaku dan karakteristik awal peserta didik, lalu tahap selanjutnya apa ya? Semangat banget, pelan-pelan ya. Iya, Nusa semangat banget. Santai dulu nggak sih sambil dinikmatin dulu materinya. Oke. Kalau nggak salah, buat tahap selanjutnya yaitu menuliskan tujuan instruksional khusus nggak sih? Betul, Muna. Kalau tadi kita sudah menuliskan TIU, selanjutnya kita fokus pada TIK, tujuan interaksional khusus yang lebih spesifik. Ada yang tahu bagaimana cara menulis TIK? Aku tahu, pakai rumus ABCD. Yang pertama yaitu audience, behavior, condition, dan degree, betul? Betul sekali. Jadi selain prinsip ABCD, ada namanya kriteria SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bounding. Supaya tujuannya lebih terukur dan realistis. Tahap berikutnya menulis tujuan instruksional khusus, TIK. Tujuan instruksional khusus, TIK, terjemahan dari Specific Instructional Objective, membedakannya dari General Instructional Objective, Goal, atau Terminal Objective, yang berarti tujuan instruksional umum, TIU. TIK dirumuskan dalam bentuk kata kerja yang dapat dilihat oleh mata, observable, serta merupakan satu-satunya dasar untuk menyusun kisi-kisi tes. Unsur dari TIK dikenal dengan ABCD yang berasal dari kata sebagai berikut, A sama dengan Audin, B sama dengan Behavior, C sama dengan Condition, dan D sama dengan Degree. Sebagai contohnya, setelah mengikuti pelatihan ini, guru akan mampu menjelaskan pengertian model pembelajaran Value Clarification Technique VCT dengan tepat. Oh, jadi harus konkret sama terukur ya? Iya, jadi jelas ya targetnya. Betul, jadi kalau tujuan pembelajaran itu lebih jelas dan terukur, maka pembelajaran akan lebih efektif untuk mencapai tujuan.
Wow, sangat mudah dipahami ya. Ternyata dalam TIK itu ada tata cara menyusun yang sistematis. Terus abis itu kira-kira ngapain ya? Aku kok lupa ya? Kayaknya sih ya menyusun alat penilaian hasil belajar. Betul nggak? Betul, Husna. Jadi setelah kita menulis TIK, selanjutnya kita mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Di tahap ini dibutuhkan ketelitian dan pertimbangan matang supaya dapat mengukur tujuan sudah tercapai atau belum. Wah, seru juga nih. Semangat, siap Muna? Siap dong. Ayo guys, selanjutnya apa nih, Mam? Setelah merumkan TIK secara detail dan rinci dari setiap kompetensi khusus, tahapan berikutnya adalah menyusun alat penilaian hasil belajar. Alat penilaian hasil belajar disusun untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik sesuai tujuan instruksional. Terdapat dua macam alat penilaian hasil belajar, yakni tes acuan patokan untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap perilaku yang tercantum dalam TIK, dan tes acuan norma untuk menentukan kedudukan atau posisi seorang peserta tes di antara kelompoknya. Dalam konteks mengukur ketercapaian kompetensi, maka menggunakan tes acuan patokan. Berikut langkahnya, dan contoh tabel spesifikasi tes yang komprehensif. Menentukan tujuan tes, membuat tabel spesifikasi untuk setiap tes, yaitu daftar perilaku, bobot perilaku, persentase jenis tes, dan jumlah butir tes, menulis butir tes, merakit tes, menulis petunjuk, menulis kunci jawaban, menguji cobakan tes, menganalisis hasil uji coba, merevisi tes. Oh, jadi kalau mau nyusun instrumen itu harus sesuai dengan tujuan belajar ya? Iya, biar bisa dipercaya. Betul, jadi kalau penilaian kita tepat, kita dapat mengukur efektivitas pembelajaran kita secara akurat. Gitu teman-teman. Oke, untuk penilaian hasil belajar udah paham nih ya. Terus kira-kira untuk tahap selanjutnya apa ya? Sebentar, Muna, Husna sudah mubeng atau mubeng? Ingat ya, kita harus belajar tuntas sebelum ke tahap berikutnya. Wah, mantap nih. Kalau aku sih udah paham. Kalau kamu gimana, Musna? Alhamdulillah, aku juga paham. Tapi materinya agak berat ya ternyata. Iya, betul sekali. Tapi sabar ya, tidak usah buru-buru. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja langsung ditanyakan. Nggak ada pertanyaan. Kalau kamu Muna? Aku juga nggak ada. Boleh next? Oke, nah berikutnya kalau tadi kita sudah menyusun alat penilaian hasil belajar, pada tahap berikutnya adalah menyusun strategi interaksional atau menyusun strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu kayak metode atau model belajar. Iya, betul sekali. Tahapan berikutnya adalah menyusun strategi instruksional. Strategi instruksional adalah pendekatan dalam mengelola isi dan proses instruksional secara komprehensif untuk mencapai tujuan instruksional. Dalam strategi instruksional, terdapat 3 komponen penting sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran, menetapkan kompetensi yang harus dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. 2. Isi materi, disusun sesuai urutan tujuan pembelajaran agar pembelajaran terarah dan sistematis. 3. Pendekatan pembelajaran, mengatur urutan kegiatan, metode, media, alat, dan waktu secara terpadu. Berikut contoh format tabel model strategi pembelajaran yang komprehensif. Pada tahap pendahuluan tercermin 3 langkah, yakni 1. Deskripsi singkat isi pelajaran yang berhubungan dengan TIK berikutnya, penjelasan relevansi isi dengan manfaat yang akan diperoleh. Dan terakhir, penjelasan tentang TIK. Pada tahap penyajian berisikan subkomponen diantaranya. 1. Uraian, penjelasan tentang materi yang akan dipelajari. 2. Contoh dan non-contoh. Contoh adalah benda kegiatan atau deskripsi yang mempresentasikan konkret uraian materi. Non-contoh adalah sebaliknya dari contoh tentang penyimpangan terhadap uraian materi. 3. Latihan, kegiatan peserta didik menerapkan konsep materi ke dalam praktik. 4. Tes formatif, untuk mengukur tingkat pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik. 5. Rangkuman, berupa uraian esensial materi. 6. Glosarium, daftar istilah teknis dan pengertian yang digunakan. Pada tahap penutup, terdapat 2 subkomponen, yakni 1. Umpan balik, memberitahukan hasil tes formatif supaya proses belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. 2. Tindak lanjut, kegiatan peserta didik melakukan tes formatif dan umpan balik. Oh, jadi ini tuh kayak blueprint-nya proses belajar ya? Iya.
Iya, biar belajarnya itu nggak asal jalan, tapi ada runtutannya. Iya, betul sekali. Jadi, strategi pembelajaran itu jembatan antara tujuan, materi, dan peserta. Jika strateginya tepat, maka hasilnya akan maksimal. Begitu, teman-teman. Nah, bagaimana guys penjelasan terkait menyusun strategi interaksional? Sudah paham atau belum? Udah clear, aman. Wih, mantep nih. Terus untuk selanjutnya bikin bahan ajar nggak sih? Iya, betul sekali. Tapi lebih tepatnya mengembangkan bahan interaksional untuk menjadi pegangan aktivitas dan materi pembelajaran. Oh, paham. Terus habis itu lanjut aja nggak sih? Guys, selanjutnya apa nih? Oke, siap. Tapi tetap fokus ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja. Tahap berikutnya adalah mengembangkan bahan instruksional. Dalam mengembangkan bahan instruksional terdiri dari bahan belajar, pedoman pengajar, panduan peserta didik dan alat penilaian hasil belajar yang bergantung pada dua hal. Pertama, konteks tempat penyelenggaraan pendidikan meliputi karakteristik penyelenggara, tujuan penyelenggaraan pendidikan, formal, non-formal, sarana dan prasarana hingga motivasi peserta didik. Kedua, bentuk kegiatan instruksional. Bentuk kegiatan instruksional meliputi 1. Pembelajaran mandiri, peserta belajar mandiri dengan modul berisi materi, panduan belajar, dan petunjuk bagi pengajar, dapat didukung media seperti film, video, atau komputer. 2. Pembelajaran tatap muka, melibatkan kompilasi sumber belajar, penilaian hasil belajar, serta pedoman bagi pengajar dan peserta. 3. Pembelajaran kombinasi, mengintegrasikan pembelajaran mandiri dan tatap muka secara terpadu untuk hasil belajar yang optimal. Super sekali ya materi kali ini, jadi kita tahu nih cara mendesain pembelajaran yang sistematis. Iya, betul. Untung tadi kita nggak jadi pulang ya, Mun. Nah, setelah bahan pembelajarannya jadi, lalu langsung diimplementasikan. Belum, ada satu langkah penting yang harus dilaksanakan, yakni menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif sebelum diterapkan secara luas. Oh iya, evaluasi ya, biar kita tahu bagian mana yang harus diperbaiki dulu. Iya, betul sekali. Tahap berikutnya adalah menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk lebih sistematik, efektif, dan efisien. Selain itu, evaluasi formatif sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau program instruksional. Tahapan evaluasi formatif adalah sebagai berikut. 1. Review ahli. Ahli bidang studi menilai dan memberi masukan untuk penyempurnaan materi instruksional. 2. Evaluasi satu-satu. Desainer menguji bahan dengan 3 peserta secara individual untuk mendeteksi kesalahan dan kesulitan belajar. 3. Evaluasi kelompok kecil. Uji pada 8-20 peserta untuk menilai efektivitas kegiatan setelah revisi awal. 4. Uji coba lapangan. Menerapkan produk di situasi nyata sebagai tahap akhir evaluasi formatif. Jadi belum dilepas ke kelas besar ya? Iya, betul. Jadi tujuannya untuk mengetahui bagian mana yang sudah efektif dan bagian mana yang perlu direvisi sebelum diterapkan secara luas. Gitu. Paham, Muna? Husna? Paham? Oh, oke. Jadi setelah evaluasi formatif itu, kita langsung mengimplementasikan desain ini di kelas. Belum. Ada satu langkah penting sebelum diterapkan lebih luas. Wah, apa tuh? Kirain udah selesai semua. Ada langkah ke-9, yakni merevisi sistem interaksional. Jadi kita perbaiki bagian-bagian yang kurang efektif berdasarkan hasil temuan evaluasi formatif sebelumnya. Tahap merevisi produk. Program instruksional. Pelaksanaan evaluasi formatif belum menjamin terjadinya peningkatan kualitas produk instruksional, bila rekomendasi yang dihasilkan evaluasi tidak digunakan untuk merevisi produk instruksional yang dievaluasi. Revisi yang dihasilkan dapat dikelompokkan dalam 3 bidang besar, yaitu 1. Isi dari produk instruksional. 2. Kegiatan instruksional yang meliputi prosedur penggunaan bahan instruksional dan penyajian atau presentasi. 3. Kualitas fisik bahan instruksional. Hasil revisi dapat berbentuk produk instruksional baru, namun bila perubahannya sangat besar dan mendasar, evaluasi formatif yang kedua perlu dilakukan. Sebaliknya, jika perubahan tidak besar dan tidak mendasar, produk instruksional siap dipakai di lapangan.
Jadi, evaluasi formatif itu bukan akhir, tapi bahan untuk menyempurnakan rancangan kita. Iya, jadi biar nggak asal jalan, biar dia tuh benar-benar siap untuk dipakai. Betul sekali, jadi setelah direvisi, sistem interaksional siap diimplementasikan. Kemudian dilakukan evaluasi sumatif sebelum diterapkan secara lebih luas. Gitu teman-teman, paham? Oh, jadi setelah merevisi sistem instruksional, kita langsung pakai ke kelas untuk evaluasi sumatif. Belum sepenuhnya, Husna. Jadi evaluasi sumatif ini berbeda. Fungsinya untuk menilai keseluruhan efektivitas pembelajaran yang diterapkan. Oh, jadi semacam rapot akhir dari sistem instruksional kita ya? Betul sekali, Muna. Tahapan implementasi, evaluasi sumatif dan difusi inovasi merupakan rangkaian akhir dari desain instruksional model ATWI. Tahap implementasi produk instruksional digunakan di seluruh sekolah dalam satu kabupaten atau satu provinsi serta dilakukan monitoring terhadap fungsi setiap komponen pada sistem instruksional dan diberikan koreksi bila terjadi penyimpangan. Evaluasi sumatif yakni proses menilai suatu objek, dalam hal ini sistem instruksional. Jika sistem instruksional yang baru dan sebelumnya signifikan lebih efektif, maka salah satunya lembaga pendidikan sebaiknya menggunakan yang lebih efektif. Jika keduanya sama efektifnya, sistem instruksional dapat digunakan bersamaan atau opsi alternatif. Difusi inovasi adalah proses penyebaran ide, praktik, atau produk baru kepada individu atau organisasi melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu sistem sosial. Setelah prototipe sistem instruksional selesai direvisi melalui 4 tahap evaluasi formatif dan diimplementasikan secara lebih luas disertai evaluasi sumatif, pengelola pendidikan dapat menyebarluaskan hasil inovasi tersebut ke masyarakat, baik di tingkat sekolah, provinsi, maupun nasional. Jadi evaluasi sumatif itu untuk memastikan rancangan kita benar-benar berhasil, bukan sekedar selesai diuji coba. Jadi kita bisa tahu nih apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki untuk proyek selanjutnya. Tepat. Jadi setelah evaluasi sumatif, kita punya gambaran lengkap tentang keberhasilan sistem interaksional. Ini menjadi landasan untuk perbaikan jangka panjang, gitu teman-teman. Paham? Nah, akhirnya seluruh 10 langkah sudah kita pelajari bersama. Rasanya kayak habis berjalan panjang ya, tapi menyenangkan kok. Bener lagi, rasanya kayak buka peta jalan baru buat strategi pembelajaran. Ingat, ini bukan akhir, justru awal dari perjalanan kita dalam merancang pembelajaran yang bermakna. Makasih ya, Pak. Setiap langkah telah mereka lalui, bukan sekadar tugas, tapi perjalanan mencipta pengalaman belajar yang bermakna. Inilah 10 langkah merancang sistem pembelajaran menurut Atwi Suparman. 1. Mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional. 2. Melakukan analisis instruksional. 3. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik. 4. Menuliskan instruksional khusus. 5. Menyusun penilaian hasil belajar. 6. Menyusun strategi instruksional. 7. Mengembangkan bahan instruksional. 8. Menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif. 9. Merevisi sistem instruksional. 10. Implementasi, evaluasi sumatif, dan inovasi. Langkah-langkah ini membentuk satu siklus utuh, panduan menyusun sistem pembelajaran yang terencana dan bermakna. 10 langkah ini bukan garis finish, tapi pijakan awal bagi para perancang pembelajaran. Perjalanan yang tak pernah berhenti belajar.